mereka melakukan diskusi secara intens. Setelah diskusi selesai, maka kemudian mencoba mereka mendokumentasikan dalam bentuk tulisan. Maka mereka mempunyai blogspot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'dah, yang saya hormati Pak Nur Hafid selaku Direktur Utama Nun Media, dan juga yang saya hormati Ustadz Muhyiddin Soleh selaku pemateri pada sesi kali ini, dan seluruh rekan-rekan yang mendengarkan secara virtual pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah dengan kesehatan dan lindungannya dari segala wabah yang hari ini sedang berada di mana-mana di negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih optimalisasi dakwah digital melalui platform online, ya, yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Muhyiddin Soleh. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era sekarang dakwah melalui platform online itu memang betul-betul harus diseriusi gitu. Sebagaimana cita-cita awal atau tujuan awal media ini atau non media ini didirikan adalah untuk kemudian bisa berdakwah dengan cara yang berbeda dan tentu lebih luas, ya, ini dengan digitalisasi. Karena menurut yang kita ketahui pada era sekarang, kalau kita tidak mau untuk kemudian terjun di model dakwah yang seperti ini, itu maka kemudian kalah dengan orang-orang sebelah yang memang alirannya lebih ke arah ke ekstremis gitu ya. Mereka yang memang di jalur itu sudah mulai merambah ke dunia digital ini. Nah, kita sebagai pelaku insan yang ingin belajar dan sebagainya, kalau tidak mengimbangi hal-hal yang kurang baik itu dengan hal-hal yang baik, maka kemudian kebaikan itu akan tenggelam gitu. Karena algoritma media sosial atau media online ini seperti itu. Jadi tergantung kuantitasnya, terus kemudian kepopularitasnya dan sebagainya gitu. Nah, baik, untuk itu maka kemudian saya ingin membacakan dulu terkait biografi singkat dari pemateri pada sesi kali ini. Beliau bernama lengkap Muhyiddin Soleh, ya. Lahir pada tanggal 21 Agustus 1989. Dari pendidikannya sudah tidak bisa kita ragukan lagi, mulai dari pendidikan ibtidaiyahnya hingga aliyahnya beliau tamatkan di Syarifuddin, di Pondok Pesantren Syarifuddin, ya. Terus kemudian beliau melanjutkan D3, persiapan bahasa Arab, adat lugawi, ya Pak, kalau tidak salah, di LIPA. Lalu kemudian alhamdulillah, ya. Di mana? Lipia. Oh, Lipia, ya. Lipia. Terus kemudian alhamdulillah beliau juga mendapatkan beasiswa, ya, sangat luar biasa. Mendapatkan beasiswa di Al-Azhar S1, ya, jurusan Usuluddin. Begitupun dengan S2-nya, beliau juga di Al-Azhar ngambil Dirasatul Ulya, Dirasatul Ulyanya di Al-Azhar juga, kayak gitu. Dan beliau sekarang kesibukannya adalah sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Bina Al-Quran, ya, di tim.
Beliau juga merupakan muasisnya, pendiri dari pondok pesantren tersebut kayak gitu. Terus kemudian beliau juga salah satu dosen UPB di Syarifuddin, yaitu Unit Pengembangan Bahasa. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa beliau di mata kuliah Bahasa Arab di semester 5 kalau 6 ya, lupa saya Pak. Intinya saya adalah salah satu mahasiswa beliau. Terus selanjutnya beliau juga aktif sebagai Kepala Bidang Sosial dan Dakwah di Yayasan Kiai Syarifuddin Wonorejo. Beliau juga seorang pelaku dakwah online di Has Sukodono, Aswaja NU Center, JKH, JKHNU, LDNNU, LBMNU, dan yang seterusnya. Ya. Terus beliau juga sering menjadi narasumber dakwah Radio Gloria Kramita, dan juga sering menjadi narasumber juga di Radar Semeru. Yang selanjutnya beliau sekarang juga lagi mengabdi di pondok pesantren dan kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, makanya dari itu sangat luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini. Kemudian bagi seluruh teman-teman yang mengikuti secara langsung pada hari ini atau nanti bisa mengikuti atau menyimak kembali di siaran ulangnya di platform kita di Facebook, monggo disimak dan diperhatikan benar-benar, dan kemudian kita ambil bersama-sama ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Maka dengan itu waktu dan tempat kami haturkan kepada Ustadz Muhyiddin Soleh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Direktur Non-Media Ustadz Nur Hafid, atau saya sering memanggil beliau adalah Cak Hafid. Beliau adalah senior dan juga menjadi panutan kami, terutama dalam bidang tulis menulis. Maka saya tidak heran ketika beliau kemudian membuat non-media atau blogspot yang kemudian alhamdulillah kalau saya boleh menilai non-media ini termasuk media yang ada di dalam kampus yang aktifnya luar biasa. Bahkan kontributornya itu tidak tanggung-tanggung. Rektor sendiri, beliau itu luar biasa. Saya yang luar biasa itu istiqomahnya Pak Rektor itu. Saya hitung hampir 21 artikel yang sudah dimasukkan di dalam non-media ini, luar biasa. Saya sendiri 4 atau 5 5 tulisan. Itu pun saya mencoba untuk istiqomah. Saya coba 1 minggu sekali lah mengirimkan ke non-media ini, tapi tidak bisa istiqomah sebagaimana Pak Rektor. Jadi di sini saya pertama ucapkan terima kasih kepada direktur kita, direktur media Ustadz Nur Hafid, kemudian juga kepada rekan-rekan Neta, kepada host kita yaitu Gus Hashim Azhari, kemudian juga Mas Daniel. Mas Daniel ini juga pernah ketemu kita di UPB dulu ya. Oke Ustadz. Dengan adanya non-media ini. Pertama-tama saya merasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, shalawat salam mudah-mudahan tetap tertuhan limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tekankan sekali lagi di sini, mungkin kita ngobrol ya di sini ya, ngobrol-ngobrol santai. Mungkin lebih kepada apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk media ini.
terutama pengalaman-pengalaman pribadi kami di dalam dunia dakwah digital atau dakwah online ini. Pertama saya ingin memulai dari mungkin nama Nun Media ya. Ketika saya diminta oleh Cak Hafid ini untuk menjadi apa namanya, menyumbangkan tulisan gitu di Nun Media. Pertama saya melihat namanya unik sekali, Nun Media, luar biasa. Kemudian saya teringat dengan ayat di dalam Al-Quran yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini mungkin saya mencoba untuk mengkatuk-katukkan gitu. Nun Media dengan tafsir perspektif Al-Quran tentang Nun gitu kan, Nun Media. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ternyata ada ayat yang luar biasa, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah di situ bersumpah demi pena wal qalam. Kita tahu bahwa pena merupakan sarana untuk kita menulis. Wa ma yasturun, dan Allah juga bersumpah demi apa yang ditulis. Berbicara masalah tulisan itu tidak tidak bisa kita lepaskan dengan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di ayat yang keempat ini Allah sebutkan sarana pengajarannya itu, yaitu bil qalam. Hubungannya dengan ayat yang tadi itu yang wal qalam wa mastur itu sangat erat sekali. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dari dua ayat ini kita menemukan yang pertama adalah sarana menulis, kemudian bagaimana sarana menulis ini kemudian bisa dituangkan, yaitu dengan cara Iqra, membaca. Kemudian saya coba hubungkan lagi dengan ayat yang lainnya yang bercerita tentang Nabi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ini di dalam Al-Quran juga disebut dengan wadhannun, nun. Wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menariknya di sini bahwa Nabi Yunus ketika beliau berada di titik terendah, mungkin kalau saya dikatakan titik terendah dalam hidupnya, dikala beliau lari dari medan dakwah itu, kemudian beliau dimakan oleh ikan paus, dan kemudian berada di dalam perut ikan paus itu, Allah menggambarkan bahwa Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan, fi dzulumatin tsalatsa, yaitu kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan paus itu. Nah, di dalam kegelapan itu kemudian Nabi Yunus merefleksikan, memikirkan ulang tentang apa yang dilakukan, serta merefleksikan, memikirkan ulang tentang apa yang akan dilakukan. Nah, dari hasil refleksi itulah kemudian Nabi Yunus mendapatkan pencerahan. Jadi dari 3 ayat yang kita sebutkan tadi, yang pertama adalah Al-Qalam, Nun wal qalam wasturun itu, kemudian surah Al-Alaq, kemudian yang terakhir tentang Nabi Yunus ini, maka saya menemukan titik temu. Ternyata di dalam mendapatkan pencerahan itu yang berupa tulisan, membaca, dan seterusnya, setidaknya membutuhkan 3 hal untuk kemudian kita menghasilkan dakwah yang luar biasa. Baik itu dakwah berupa lisan, ataupun dakwah berupa tulisan, dakwah bil qalam, ataupun dakwah secara tingkah laku, dakwah bil hal. Ada 3 hal yang patut kita dapatkan. Yang pertama adalah menulis, kemudian yang kedua adalah membaca, dan yang ketiga adalah merefleksikan. Ini penting sekali. Nanti mungkin kita akan sebutkan betapa pentingnya menulis ini, maka kemudian para ulama ataupun para ilmuwan terdahulu itu bisa kita ketahui sumbangsi pemikirannya itu melalui tulisan, luar biasa. Jadi saya mulai berpikir, wah luar biasa ternyata nama Nun Media ini filosofinya dalam ternyata. Dan tidak tanggung-tanggung.
pondasi yang membangun filosofi dari Nun ini adalah Al-Quran sendiri. Kita kutipkan dari 3 ayat tadi. Luar biasa. Maka ketika kita sudah mempunyai wadah yang luar biasa, yang kita sebut dengan Nun media tadi, maka kiranya bagaimana media yang kita sudah punya ini menjadi sarana yang ampuh dan jitu di dalam menyebarkan dakwah kita, terutama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ala pesantren. Saya ingat sekali dengan apa yang dikatakan oleh host kita tadi, Saudara Hazim Ashari, ketika beliau mencoba mengulik tentang dakwah-dakwah saudara kita yang berada di kubu seberang. Jadi begini, ketika kita melihat dakwah teman-teman kita yang ada di kubu seberang itu luar biasa, luar biasa. Mereka, dan mungkin saya akan membuka rahasia umum di sini. Jadi ketika di Libya itu teman-teman kami yang dari kalangan Salafi, Wahabi, kemudian juga banyak lagi dari ormas-ormas yang lainnya, dan sampai saat ini kita masih terhubung dengan mereka. Saya tanya kepada mereka, bagaimana media sampean-sampean ini kok bisa maju, terutama media dakwahnya, dakwah secara virtual. Jadi kalau kita lihat editingnya bagus sekali, bagus sekali. Kalau boleh saya sebutkan di Lumajang saja, ini sekitar 1 tahun yang lalu ya, sekitar 1 tahun di Kelaka, daerah Kelaka. Itu ada pondok yang berbasis ini juga, kalau bahasanya Saudara Hazim Ashari tadi, kubu sebelah. Tapi luar biasa, kalau saya lihat itu dakwahnya luar biasa. Dari sisi penyuntingannya, editingnya, kemudian luar biasa, bagus sekali. Kenapa mereka kok bisa bagus seperti itu? Saya tanya, ternyata memang mereka menyewa profesional, menyewa orang-orang profesional yang mengediting, yang semuanya, karena mereka dananya kuat. Nah, sekali lagi, ini kita sekarang berada di dunia yang semuanya bisa menjangkau, dunia online, luar biasa. Maka saya harapkan dengan adanya Nun Media ini, maka dakwah-dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ala pesantren bersama pesantren Kiai Syarifuddin ini bisa terluaskan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat perkembangan dari media luar biasa, terutama dalam media tulisnya, yaitu ad-da'wah bil qalam tadi yang saya sebutkan. Luar biasa sekali. Kemudian saya lihat juga di Facebooknya itu mulai ada video opening buat YouTube. Nah, jadi bagus saya kira kemudian, dan saya kira menjadi kewajiban untuk Nun Media ini merambah ke dunia YouTube. Mengapa? Karena dunia YouTube ini dunia yang bisa dimasuki semuanya. Kalau tulisan itu kan mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa baca. Tulisan-tulisan kita mungkin hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan-kalangan tertentu. Belum lagi kita melihat gaya hidup orang-orang saat ini, itu melihat tulisan itu kayak susah gitu. Tapi ketika mereka disodorkan dengan video-video, disodorkan dengan audio-audio, dengan editing yang bagus, mereka lebih tertarik dibandingkan dengan tulisan-tulisan itu. Maka sudah saatnya saya kira Nun Media ini mulai merambah kepada video dan audio. Nanti mungkin teman-teman bisa meraparkan kembali kira-kira apa yang akan dilakukan. Ini sebagai gambaran. Sebagai gambaran, saya juga punya teman dosen di IAIN IAI Cirebon.
Ini universitas yang berbasis NU juga. Nah, beliau ini seperti Mas Nur Hafid, beliau mempunyai semangat tinggi di dalam mewadahi teman-teman mahasiswa membuat tulisan. Beliau namai komunitasnya ini dengan sahabat literasi. Luar biasa. Jadi yang dilakukan oleh beliau itu adalah yang pertama, mereka melakukan diskusi secara intens. Setelah diskusi selesai, maka kemudian mencoba mereka mendokumentasikan dalam bentuk tulisan. Maka mereka mempunyai blogspot. Kemudian yang ketiga, yang dilakukan oleh mereka itu adalah mulai mengkaji secara sistematis tentang apa yang akan diisi di dalam blogspot tersebut. Jadi kita sudah punya segmen yang jelas, dan kita fokus di situ. Sebagai contoh satu misal, ini hanya sebagai contoh saja. Satu misal ke depan Nun Media satu misal memfokuskan diri dalam meneliti ulama-ulama yang ada di Lumajang. Itu bagus saya kira. Dan masih sedikit saya kira akademisi-akademisi yang melakukan penelitian-penelitian di bidang itu. Dan nanti kelebihannya banyak sekali, terutama kepada para mahasiswa banyak sekali. Di samping itu bisa menjadi proyek skripsinya, atau nanti mungkin ketika lanjut ke S2 bisa menjadi proyek tesis, bahkan disertasi. Karena masih sedikit orang yang mengangkat tentang ulama-ulama yang ada di Lumajang. Taruhlah suatu misal kita lebih mengkerucut lagi kepada Syarifuddin. Sedikit saya kira orang yang meneliti tentang Kiai Syarifuddin. Sedikit sekali. Nah, saya memulai mencoba meneliti tentang hubungan antara Kiai Syarifuddin, kemudian Selamatan Dzulkadiran dengan perubahan sosial. Itu yang saya coba teliti saat ini. Dan luar biasa sekali yang saya lihat. Nah, yang saya lihat di teman saya yang di IAI Cirebon itu, yang beliau lakukan seperti itu. Dari blogspot itu yang awalnya tulisan berserakan, mulai kepada yang sistematis. Nah, dari yang sistematis ini, karena memang mereka sudah mulai sistematis, mempunyai tema yang jelas, mempunyai topik yang jelas, sehingga dari hasil tulisan itu bisa dibuka, bisa menjadi buku. Kan senang kan kalau sampean bisa menghasilkan buku, bisa dilihatkan nanti ke tunangannya, loh ini loh karya saya di Nun Media gitu kan. Jelas gitu. Nah, di samping itu mereka juga tidak cukup membukukan, tapi juga dipodcastkan. Jadi bikin podcast seperti itu. Luar biasa. Kembali lagi kepada Nun Media, yang bisa kita lakukan itu salah satunya adalah podcast. Nanti untuk podcast itu udah saya bingung tempat. Kita bisa menggunakan studio Dakwatuna itu. Studio Dakwatuna. Kemarin kita atau kami selaku selaku bidang dakwah dan sosial yayasan sudah berbicara dengan penanggung jawab yang ada di Dakwatuna, kemudian di KPI dan seterusnya. Itu monggo, itu bisa digunakan untuk siapapun, yang intinya untuk kemajuan media dakwah yang ada di bawah lingkungan Syarifuddin itu. Baik itu yang di unit terkecil sampai unit yang terbesar. Kembali lagi kepada permasalahan kita ini. Jadi dakwah itu memang penting. Dakwah itu penting sekali. Mungkin di sini saya akan sharing tentang pengalaman-pengalaman kami. Dari pengalaman ini kemudian mungkin ada inspirasi yang bisa dilakukan, yang bisa diambil
oleh media non atau non media ini. Izinkan kami di sini untuk men-share. Jadi mohon maaf ya, ini kami tidak sistematis dalam menyampaikan materi ini karena memang saya anggap ini kita sedang ngobrol aja gitu kan, sharing-sharing pengalaman begitu, jadi tidak sistematis. Jadi pengalaman kami pribadi kurang lebih 7 bulan terakhir ya. 7 bulan terakhir ini kita optimal di dalam dunia digital ini. Dimulai dari awalnya itu dimulai dari NU Kedung Jajang. Kebetulan di NU Kedung Jajang itu sebagai Dewan Syuriah atau Ketua Syuriah yaitu Gus Wadud. Nah, kemudian Gus Wadud ini mengumpulkan para alumni Wonorejo yang memang para alumni tadi mempunyai kredibilitas di dalam pemahaman kitab kuning, maka dipanggillah seperti Ustadz Ihya Ulumuddin, kemudian Ustadz Hudri, Ustadz Abdul Ghafur, kemudian Ustadz Sayyidi Jazuli, kemudian Ustadz Wawan Kurniawan yang sekarang beliau adalah dosen di UIN Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah, kemudian ada Ustadz Sayyid Jafar Sodik. Ini adalah alumni-alumni Wonorejo yang kemudian beliau amanahkan untuk mengisi dakwah secara online di NU, terutama NU Kedung Jajang. Nah, kita mulai dari Aswaja Center. Kita mulai dari Aswaja Center dulu. Ini contoh ya, contoh dari player-player dakwah-dakwah yang kita lakukan di NU dan juga di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin. Jadi luar biasa, masif memang, masif sekali. Kalau kita hitung yang dakwah online yang ada di MWC NU, ini sekelas MWC, sekelas kecamatan. Satu harinya itu bisa minimal 3 atau 4 pengajian yang dilakukan. Jadi pagi itu ada Gus Wadud, biasanya beliau menyampaikan materi tentang mafahim yajib an tusahhah. Kemudian di waktu yang sama di platform yang lain, FB yang lain itu ada Ustadz Yakin, beliau menyampaikan Riyadhus Shalihin. Kemudian siang jam-jam 2 itu saya sendiri dengan tema-tema yang berbeda. Jadi kalau hari Selasa kita mulai dengan kajian sekte Islam. Saat ini kita masih menjelaskan tentang Syiah. Kemudian besoknya di jam yang sama jam 2 yaitu kisah inspiratif di dalam Al-Qur'an. Kemudian besoknya lagi hari Kamis kita menyampaikan Fiqhus Sirah An-Nabawiyah di FB LDNU, Lembaga Dakwah NU Kedung Jajang. Kemudian malam sedikit sekitar jam 9, jam 7 dan jam 8 itu ada ustadz-ustadz yang lainnya. Itu terus begitu setiap hari. Setiap hari. Jadi minimal itu ada 3 atau 4 pemateri yang tampil di platform dakwah digital NU Kedung Jajang. Jadi luar biasa, luar biasa. Luar biasanya apa? Ketika PW pengurus wilayah dan juga Aswaja Center wilayah yang ada di Surabaya melihat aktivitas yang kita lakukan itu, mereka kaget-kaget luar biasa. Kebetulan beberapa teman yang aktif di PWNU itu yang di Surabaya, yang aktif juga di TV 9 sebagai pemateri Aswaja Center, itu teman-teman kami luar biasa, mereka tanggapannya luar biasa. Ini
NU Kedung Jajang ini luar biasa katanya gitu kan. Mereka tidak tahu bahwa Kedung Jajang ini adalah kecamatan, bukan kabupaten. Luar biasa. Hampir tiap hari. Dan itu berlaku sampai saat ini, hampir sudah 7 bulanan. Bahkan juga dari pusat mereka kaget luar biasa. Kalau jenengan tahu ada namanya Gus Hajid, beliau itu aktif di LDNU Pusat. LDNU Pusat. Beliau aslinya orang Pasirian sini, kemudian hijrah ke Jakarta, aktif di PBNU, terutama di LDNU, Lembaga Dakwah. Beliau kaget luar biasa. Oh ini luar biasa ini. MWCNU ini, dakwahnya luar biasa. Meskipun yang ada yang kita lakukan di NU ini memang banyak kekurangannya. Kami tidak menampik itu. Namun setidaknya kita sudah memulai untuk menunjukkan eksistensi diri, untuk menunjukkan jati diri kita. Kalau dulu Descartes mengatakan saya berpikir maka saya ada, maka mungkin kita saat ini adalah saya bikin konten maka saya ada. Itu kita saat ini seperti itu. Atau teman-teman yang ada di Nunmedia itu saya menulis maka saya ada. Mungkin itu yang kita temukan saat ini. Luar biasa. Kemudian dari kita lanjutkan dari apa yang kita katakan tadi, Gus Hayyid itu kaget luar biasa. Ini teman-teman Kedung Jajah ini luar biasa. Luar biasa. Dan orang tidak menyangka bahwa yang kita lakukan itu hanya bermodalkan HP. HP saja. Dan ini tentu kekurangan kita. Kekurangan kita, saya tidak menampik itu. Sehingga karena kita menggunakan HP, tidak menggunakan kamera, kemudian editing yang bagus. Akhirnya ya dari sisi kemasan ya kurang menarik. Karena memang ya dari HP. Namun kita berpikir seperti ini, daripada tidak ada atau daripada kita tidak mulai sama sekali. Ya sudah kita mulai. Tidak usah menunggu kesempurnaan. Kalau kita menunggu kesempurnaan, tidak mulai-mulai. Tidak mulai-mulai. Maka ya sudah, yang ada ini, media yang ada kita gunakan. Dan terus terang, sampai saat ini, saya selama 7 bulan ini aktif di dakwah secara digital ini, semuanya bermodalkan HP. Semuanya bermodalkan HP. Mulai dari bikin flyer. Jadi kan kita sebelum kajian itu secara online itu kita bikin flyer untuk memberitahukan kepada netizen tentang kajian-kajian yang akan kita lakukan. Nah, flyer yang kita buat ini dari HP. Dari HP. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa di-download oleh teman-teman, dan saya kira teman-teman lebih tahu lah tentang itu. Tapi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saja. Jadi kita ngeditnya dari HP. Bisa pakai Canvas, bisa pakai Pixel Lab, atau bisa pakai ID wallpaper langsung. Seperti itu. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk kita berkarya seperti itu. Tidak usah nunggu alatnya yang sempurna, yang bagus, yang canggih, mahal. Yang ada saja kita gunakan. Dan saya kira kita semua punya HP masing-masing yang bisa dioptimalisasikan untuk dakwah secara online. Kemudian setelahnya kita mulai fokus kepada dakwah-dakwah yang ada di pondok, yang di pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Dan alhamdulillah luar biasa. Kita hampir setiap hari itu menayangkan kajian-kajian, terutama kajian-kajian kitab klasik yang dilakukan oleh pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Sekali lagi memang ya masih sederhana, pakai HP, mic, tripod, sudah selesai, di online kan. Ya setidaknya begini, untuk tahap awal, yang penting kita eksis dulu.
Mengenai kekurangan-kekurangannya ya kita sambil tambal sulam, Di lapangan yang saya lihat itu, teman-teman ketika saya ajak, ayo kita dakwah secara online. Jawabannya beragam. Ada yang bilang seperti ini. Enggak, saya belum siap. Saya belum siap karena saya merasa ilmu saya masih belum sempurna. Maka saya tanya ke dia, kepada teman saya ini. Terus kira-kira kapan sempurnanya? Kalau kita mau menunggu sempurna itu kapan? Saya sarankan kepada teman ini, ya sudah, monggo sampean bikin kajian atau bikin ngaji apapun itu, yang menurut sampean bisa di situ. Kalau sampean bisa baca kitab yang dasar-dasar, ya monggo dapat. Karena niat kita ini adalah berdakwah. Ya siapa tahu dengan dakwah kita itu kemudian orang lain tergugah, tercerahkan. Itu. Ini salah satu jawaban. Kemudian ada lagi jawaban yang lain, bahwa enggak, saya takut riya. Takut riya katanya. Nanti kalau saya dakwah secara online itu nanti riya. Ada yang jawabnya juga takut sombong. Takut sombong. Macam-macam lah pokoknya. Ada lagi teman yang sudah mulai, tetapi ketika dia sudah mulai ternyata tidak ada yang nonton itu. Tidak ada yang nonton. Akhirnya dia mulai down. Mulai down. Ya itulah dinamika dakwah yang kita lakukan, baik itu di NU ataupun di pondok. Nah, kemudian target kami dengan yayasan Syarifuddin dalam hal ini Gus Badut, kita akan mencoba mengoptimalkan dakwah-dakwah yang ada di kampus. Tentu kan akan berbeda kalau kita melakukan dakwah atas nama kampus gitu kan ya. Karena kampus itu kan tingkatan elit. Berbeda dengan yang ada di pondok ataupun di di NU gitu kan. Segmennya berbeda. Nah, ini mungkin nanti kita akan mulai bersama Nun Media salah satunya. Mari kita susun kira-kira dakwah yang bagus dalam dunia kampus itu yang seperti apa. Bisa kita contohkan kayak tadi tuh kayak seperti podcast, itu bagus itu. Untuk tempatnya nanti kita bisa gunakan studio dakwah tunai itu. Karena ke depan kita akan jadikan studio dakwah tunai ini untuk umum. Untuk umum. Tentu dengan regulasi yang jelas. Kemudian yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman itu adalah bisa membuat audio. Tadi kalau video teman-teman itu merasa belum pede gitu kan, belum wayai, kurang wayai gitu kan. Tidak apa-apa, pakai audio saja. Jadi suaranya saja. Karena begini, terkadang apa yang kita tulis itu yang baca hanya orang-orang tertentu saja. Saya contohkan, di Nun Media, saya lihat rating viewersnya itu atau yang buka, yang baca itu per satu artikel itu paling sekitar 20, ada yang 30, ada yang 90. Itu ada salah satu artikel saya di Nun Media itu yang paling tinggi itu saya lihat 92 kayaknya. Nggak tahu sekarang berapa. Artinya kalau saya lihat ini terbatas seperti itu, terbatas. Nah, kalau kita ubah tulisan yang ada di Nun Media itu kita rubah ke dalam bentuk suara, mungkin itu akan lebih ini lagi, pemanfaatannya akan lebih luas. Karena tipikal orang saat ini adalah ingin yang instan, ingin yang gampang seperti itu. Kalau tulisan kan harus butuh konsentrasi, butuh waktu yang tenang, butuh semuanya gitu kan. Tapi kalau video, orang hanya tinggal klik sambil santai-santai, sambil tidur-tiduran. Audio juga sama. Apalagi di kota-kota yang macet itu ya. Orang akan menghabiskan berjam-jam di dalam mobil.
Kalau baca di dalam mobil itu susah. Orang akan lebih suka mendengarkan atau melihat, baik itu audio ataupun video. Bahkan kalau di luar negeri saat ini, jurnal-jurnal ilmiah itu mulai dibentuk audio dan video jurnal-jurnal itu. Di Indonesia belum ada. Jadi kalau kita itu di jurnal-jurnal ilmiah itu rata-rata masih berupa tulisan. Kalau di luar sudah mulai apa namanya? Mulai beralih kepada audio dan video. Jadi ketika menulis abstrak itu ada audionya, orang bisa tinggal dengar aja. Ketika dia sedang berada di kemacetan di dalam mobilnya, tinggal dengarkan saja sambil santai. Maka di dalam perjalanan selama 1 jam macet bisa dia menyelesaikan 2 jurnal, mendengarkan 2 jurnal. Itu akan berbeda kalau jurnalnya berupa tulisan. Nah, maka penting saya kira kita mulai merambah kepada dunia audio dan video itu. Ini pengalaman-pengalaman saya yang ada di NU dan juga yang ada di Pondok Pesantren Kiai. Terakhir mungkin ini terakhir sebagai penekanan saja. Terkadang kita itu enggan untuk melakukan dakwah karena mungkin berpikir dakwah kan hanya ustadz saja yang yang punya otoritas atau kiai ataupun ajengan gitu kan, orang-orang yang memang fokus di dalam imam. Saya katakan tidak. Dakwah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dakwah dilakukan oleh siapapun, tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Ketika sampean membuat quote itu kan ya, bikin quote itu kan, bikin kata-kata bijak. Kemudian dengan kata-kata bijak itu kemudian bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan, sudah termasuk dakwah. Kita menyampaikan 1 ayat saja itu juga termasuk dakwah. Kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan apa yang kami ajarkan, kata Rasulullah. Meskipun itu 1 ayat. Apalagi kita mampu mengemas dakwah itu seatraktif mungkin, semenarik mungkin, maka orang akan lebih tertarik, lebih semangat di dalam melihat dakwah kita. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa dakwah ini merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua orang. Tidak harus ustadz, tidak harus kiai, semuanya, termasuk mahasiswa. Apalagi mahasiswa yang memang berada di lingkungan pesantren, di lingkungan kampus Islam, PAI, ekonomi Islam, dan seterusnya. Wajib berdakwah. Tentu dengan kapasitas masing-masing. Kemudian kita setting dakwah kita sebenarnya mungkin yang kira-kira dakwah itu kemudian tidak terkesan menggurui juga. Itu juga penting. Dan ketika kita melakukan dakwah baik itu dakwah secara bil qalam tadi dengan tulisan atau dakwah bil lisan dengan lisan kita, dengan audio, dengan video yang kita unggah di YouTube, dengan podcast, dengan voice podcast, kemudian apa yang kita lakukan ini kemudian bisa mencerahkan orang lain, ini pahalanya luar biasa. Pahalanya sangat luar biasa. Kita mampu dengan tulisan kita atau dengan video kita, mampu memberikan hidayah kepada orang lain, itu pahalanya melebihi orang yang mempunyai unta merah. Kalau konteks zaman dahulu, unta merah itu adalah unta yang paling mahal, unta yang paling bagus. Kalau kita saat ini mungkin Lamborghini yang merah. Luar biasa. Bahkan apa yang kita lakukan, dakwah yang kita lakukan yang sudah tersimpan di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter dan seterusnya, itu di TikTok juga. Itu akan menjadi amalan yang terus
berlanjut dan menjadi amal jariah kita. Akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kemudian akan memberikan transfer pahala kepada kita. Nah, juga sebaliknya, apabila kita menggunakan media sosial kita dalam kejelekan sehingga membuat orang lain berinspirasi melakukan kejelekan juga, maka kita akan mendapatkan dosanya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ketika kita membuat konten yang bagus, kemudian dengan konten ini menggugah orang lain melakukan kebaikan, kita dapat pahalanya meskipun kita tidak melakukan. Meskipun kita sudah meninggal, dapat pahalanya. Sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ketika kita membuat konten, membuat postingan yang menginspirasi orang melakukan kejahatan, maka kita juga akan keciprat pahalanya, keciprat dosanya juga, meskipun kita tidak melakukan. Nah, maka di sini pentingnya kita mengoptimalkan media-media yang kita punya, baik itu yang ada di Facebook, baik itu yang ada di Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ini saja yang kita bisa sampaikan sebagai pengantar. Saya harap kita mempunyai diskusi yang berkualitas, dan diskusi yang kita lakukan ini tidak hanya selesai di forum ini, tapi kita harapkan bisa berlanjut di diaplikasikan di dunia kita, di kampus kita, insya Allah. Saya kembalikan lagi kepada host kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Muhyiddin selaku materi pada kesempatan kali ini. Jadi tadi juga disampaikan banyak hal sangat luar biasa. Seperti di awal tadi terkait nun yang diartikan dengan yang ada di Al-Quran. Namun sebetulnya nun ini kan singkatan dari kepanjangan ngaji, uruan, dan nulis sebetulnya, Pak. Kemudian terbentuklah nun itu tadi. Intinya itu semangat awal yang ingin bersama-sama kami capai bersama Pak Nur Hafid tentunya, yaitu ngaji, uruannya ya modelnya kayak gini, ngaji secara online atau ngaji secara luring nanti. Terus yang terakhir adalah nulis. Nanti setelah ngaji, setelah saling belajar dengan satu sama lain, maka kemudian hasilnya nanti akan ditulis seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhyiddin barusan, bahwa dalam berdakwah itu tentu ya harus bermodal semangat seperti itu. Seperti yang disampaikan juga, jangan menunggu kesempurnaan. Bahkan Ustadz Muhyiddin tadi berdakwah melalui handphone, gitu kan. Jadi untuk memulai dakwah itu jangan menunggu kesempurnaan agar mulai gitu. Karena kalau nunggu-nunggu nggak akan mulai kan seperti itu. Terus kemudian buang jauh-jauh terkait dengan takut dibilang ria, takut dibilang sombong dan lainnya. Kalau memang betul-betul mau berdakwah seperti itu. Dan juga banyak hal, mungkin untuk rekan-rekan yang ada di Zoom ini, jika ada pertanyaan monggo kami persilahkan untuk Mas Daniel atau Pak Direktur kita, Pak Nur Hafid. Monggo jika ada pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, saya ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya, ada 2. Ya, sambil nunggu yang lain. Yang pertama, terkait apa yang telah Ustadz sampaikan barusan, lebih baik mana antara kuantitas dan kualitas. Jadi begini, ya. Jadi kuantitas yang saya maksud di sini bukan merujuk ke kualitas. Intinya kita bikin konten setiap hari. Tapi itu
rujukannya adalah kuantitas, biar kemudian non media ini memiliki keterkenalan karena saking setiap harinya upload, maka kemudian ratingnya kan biasanya naik. Kalau algoritmanya media sosial kan seperti itu. Siapa yang sering bikin konten, maka kemudian mau tidak mau ratingnya akan naik sendiri nanti. Ini lebih baik mana antara kuantitas dan kualitas. Kualitas yang saya maksud di sini kontennya jarang, misal 1 minggu sekali atau lebih buruknya 1 bulan sekali, tapi kontennya itu berkualitas. Misal tulisan yang disampaikan kepada pembaca itu bagus, memiliki nilai dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, menurut Ustadz, di antara keduanya, bukan kemudian harus kuantitas dan kualitas, tapi memilih antara keduanya, lebih baik kuantitas atau kualitas. Yang saya tanyakan bukan kemudian harus dua-duanya, harus kuantitas dan kualitas, ya itu pasti tentunya. Tapi kalau memilih di antara keduanya, lebih baik kuantitas atau kualitas dulu untuk kemudian diterapkan di media baru seperti non media ini. Itu. Oke. Terima kasih. Saya bisa menjawab pertanyaan ini mungkin melalui kacamata pengalaman dulu. Jadi tergantung dari target yang kita inginkan. Yang pertama, kalau targetnya itu adalah langsung kepada menjaring subscriber, kemudian menjaring netizen yang banyak atau menjaring peminat yang banyak, maka kualitas saya kira perlu dikedepankan. Kualitas terlebih dahulu, maka kuantitas itu mengikuti seperti itu. Saya kasih contoh seperti ini. Di Lumajang, ini dalam konteks pondok ya, di Lumajang, yang aktif di dunia medsos itu 2 yang saya lihat itu. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Baqit, kemudian yang kedua Pondok Asyarifi. Kalau saya lihat intensitas mengupload konten itu paling seminggu sekali. Seringnya itu seminggu sekali saya lihat. Tapi meskipun 1 minggu sekali, postingan yang diposting itu luar biasa bagus. Jadi seperti postingan film pendek, kemudian postingan mengcover solawat, di mana postingan-postingan yang diposting ini butuh persiapan yang luar biasa. Seperti bikin film pendek. Bikin film pendek itu butuh persiapan yang luar biasa, belum latihannya, belum bikin skenario-nya, skripnya, dan seterusnya. Persiapannya luar biasa. Tapi dari persiapan yang luar biasa ini, maka muncul kualitas yang luar biasa juga. Dan mereka menguploadnya itu tidak setiap hari, paling seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Tapi sekali ngupload, orang banyak yang nonton, orang banyak yang wow gitu, banyak yang wow. Nah, untuk di Syarifuddin ini, karena memang target kita di awal itu adalah bagaimana orang mengenal kita. Nah, supaya orang lain mengenal kita, bahwa kita aktif di dunia maya, maka kita jejelit terus setiap hari itu. Tapi ada resikonya. Resikonya adalah ketika kita jejeli mereka setiap hari dengan, mohon maaf, dengan konten yang menurut saya tidak terlalu dipersiapkan, karena kan online gitu kan, langsung ngaji tanpa ada persiapan yang bagus kan. Terkadang ya, ini pengalaman online saya, media dakwah kami di NU. Terkadang kita kan dakwah secara online, ngaji itu, moro-moro anak saya masuk, anak saya masuk di layar itu kan, akhirnya dia bikin huru hara, itu terekam dan orang lain menonton. Mungkin netizen yang tidak tahu itu mungkin kemudian ini film melihatnya.
Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya kira untuk tahap awal, untuk mengenalkan bahwa kita itu aktif di dunia maya, tidak apa-apa. Nah, dengan berjalannya waktu, ilmu kita sudah mulai banyak tentang editing, tentang persiapan dan seterusnya. Kemudian kita sudah mempunyai alat yang mulai lengkap, maka dengan bertahap kita mulai memperbagus atau memperbaiki kualitas. Memang kualitas itu penting. Namun kalau kita target awalnya itu adalah supaya orang lain kenal, supaya orang lain itu tahu bahwa kita aktif, tidak apa-apa. Meskipun kualitasnya biasa-biasa saja, tidak apa-apa. Tapi kuantitas yang dipush tiap hari, sampai orang bosan. Perjalanan yang kami lakukan selama 7 bulan itu, di awal itu ratingnya tinggi. Yang nonton itu kadang 300 sekian. Nah sekarang saya lihat akhir-akhir ini mulai berkurang. Kenapa? Karena orang sudah tahu ya paling ya seperti itu udah isi. Maka tantangan kita adalah bagaimana kita kreatif, lebih kreatif lagi untuk mengemasnya. Di situ tantangannya kalau yang di tahap awal itu. Jadi kalau dikatakan mau milih yang mana? Kualitas dulu atau kuantitas dulu? Tergantung target kita apa. Kalau target kita itu adalah untuk supaya kita dikenal dulu, ya kita apa-apa. Kuantitas dulu ya, perbanyak sudah. Meskipun dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Jika targetnya adalah supaya dikenal dulu. Tapi kalau target kita itu adalah menjaring viewers, menjaring pelanggan atau menjaring subscriber, maka kualitas perlu dikedepankan. Itu mungkin jawaban. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya atau ada pertanyaan dari Mas Daniel atau Pak Direktur, monggo dipersilahkan. Jadi sebelumnya ini mewakili teman-teman Ustaz. Jadi bisa ikut semua kayaknya karena perkuliahan sudah mulai aktif dan sebagian besar tim redaksi kita dari kebanyakan kelas khusus masuknya itu Jumat, Sabtu. Monggo Ustaz Hafid atau Pak Daniel jika ada pertanyaan. Kalau belum ada, saya mau mengajukan pertanyaan lagi, Ustaz. Monggo. Oke, tadi disampaikan oleh Ustaz Muhyiddin bahwa cobalah tulisan dialihkan ke audio atau video, gitu ya. Okay. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin ada sudut pandang yang berbeda dari Ustaz Muhyiddin mungkin dengan merubah konten tulisan menjadi video atau audio yang dalam tanda kutip adalah pemanfaatan kemudahan yang ada kan apakah hal itu tidak beriringan dengan kita mengiyakan agar orang itu tak lagi membaca ya, membaca dalam arti literasi gitu, karena menurut riset-riset yang ada saya baca di jurnal itu pernah diteliti oleh kampus mana gitu lupa, ada 62 negara yang diteliti waktu itu dalam hal literasi dan kita itu nomor 2 dari bawah, nomor 61 berarti ya, dalam hal itu. Nah, ketika kita merubah konten tulisan menjadi audio atau video, apakah itu tidak mengamini atau mengiyakan agar orang itu tak lagi membaca atau mengiyakan orang itu agar terus sampean malas membaca gitu loh. Lebih enak mendengarkan hasil rangkuman atau melihat video hasil rangkuman seperti itu. Tentu hal itu lebih efektif dan efisien untuk kemudian bisa memahami lebih rinci dan lebih lanjut seperti itu. Mungkin bagaimana pandangan panjenengan terkait pertanyaan ini? Oke. Konteks yang saya sampaikan di sini adalah dalam konteks kemudahan. Artinya supaya orang lebih mudah di dalam menjangkau apa yang ingin kita sampaikan. Biasanya tulisan itu orang akan jengah, akan malas untuk meluangkan waktunya untuk membaca. Bukan berarti kemudian kita
menjauhkan mereka dari semangat literasi, tidak. Tetap ada upaya supaya mereka itu bersemangat di dalam membaca. Ada apa namanya? Ada dorongan-dorongan yang ke arah sana. Namun apabila dipilihkan satu misal, ketika mereka sibuk luar biasa seperti itu, maka kita datang di sini memberikan solusi, yaitu berupa audio itu. Jadi itu bukan istilahnya itu bukan substitusi, bukan kemudian audio itu kemudian menjadi pengganti yang membuang sama sekali tulisan-tulisan yang ada. Tidak, ini adalah pilihan menu semacam itu, menu-menu yang bisa dipilih dan tidak boleh dibuang dan tidak boleh dibuang. Tetap kita dorong mereka untuk mempunyai semangat literasi yang tinggi. Nah, untuk memenuhi ruang-ruang kosong itulah maka di sini pentingnya audio itu. Bukan berarti kemudian mereka menghapuskan sama sekali tulisan-tulisan yang sudah yang sudah ada. Itu maksud saya dengan menyampaikan berupa audio itu. Jadi media yang kita punya akhirnya bermacam-macam. Ada tulisan, ada audio, ada video, dan orang lain itu akan memilih, silakan pilih yang manapun. Audio kita punya, tulisan kita punya, video kita punya. Tapi kalau kita hanya punya tulisan saja, sedangkan yang di luar sana itu sudah mulai merambah kepada dunia 3 ini, tulisan, video, audio, maka kita lewat. Kita akan lewat, nggak akan dilihat. Kalau boleh jujur, non media ini, kalau kita teliti, kira-kira pembaca setianya, apakah dari kalangan kita sendiri, atau dari kalangan luar yang kemudian menunggu tulisan kita. Seperti itu. Dan saya yakin orang yang yang aktif membaca, membuka media kita itu adalah orang-orang kita sendiri. Orang-orang kita sendiri. Ini ada pengalaman menarik. Tadi pagi ketika saya ini mungkin bukan dalam konteks mencaci atau apa enggak, mungkin buat semangat bagi kita. Ketika saya posting flyer yang dibuat teman-teman itu buat acara ini, ada salah satu dosen yang bertanya kepada saya, non media itu punyanya yayasan atau punya siapa? Kemudian segmennya apa segmennya? Segmen itu dosen di IAIS, dosen kita di IAIS. Siapa pengelolanya siapa? Kemudian di bawah payung apa? Artinya apa? Mereka kan tidak tahu, gitu kan. Kita tidak menutup mata bahwa di kalangan kita sendiri di dalam itu banyak yang tidak tahu dengan media itu. Seperti itu. Nah, maka dalam rangka untuk memfamiliarkan, dalam rangka untuk mengenalkan media ini kepada khalayak yang lebih luas, maka seperti tadi itu opsi membuat menjadi video dan menjadi audio itu merupakan opsi yang bagus. Bukan berarti kemudian menghilangkan tulisan, tidak. Karena itu memang yang tadi itu nun wal qalami wa yasturun itu kolam nulis tetap. Hanya saja kita mempunyai program tambahan. Kalau saya contohkan tadi di IAI Cirebon itu mereka punya program podcast. Jadi apa yang disampaikan di dalam tulisan itu ketika ada isu-isu tertentu, terutama isu-isu yang kontemporer yang sedang terjadi ketika itu dipodcastkan. Atau misal tentang ada yang nulis tentang pemotongan dana bansos. Ini kan menarik ini, kekinian. Nah, di samping kita tulis itu dalam bentuk tulisan, kita muat di media kita podcastkan juga, kita datangkan orang-orang yang berkompeten di dalam situ, kita jadikan podcast. Kemudian kita edit sebagus mungkin, kita upload di YouTube kita, upload di Facebook kita. Luar biasa. Seperti itu. Yang saya masukkan seperti itu. Oke.
Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya yang kedua. Ini nunggu pertanyaan yang lain dari audien yang ada di Zoom ini, dari Mas Daniel atau Pak Hafid selaku Direktur Non Media. Monggo jika ada yang mau ditanyakan terkait tema kali ini. Ini sambil lalu ya Pak, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Terkait Aswaja Center Gedung Jajan itu memang luar biasa. Kan gini, saya juga aktif di NU kan, di IPNU, di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, mungkin nanti teman-teman IPNU yang ada di Gedung Jajan, PAC namanya, Pimpinan Anak Cabang IPNU Gedung Jajan, dan salah satu anggotanya ada di sini nih, Mas Daniel ini. Mungkin nanti juga bisa diajak untuk kemudian bisa aktif di dakwah yang siap. Center itu. Sebenarnya itu yang kita inginkan juga. Jadi kita bersinergi semuanya, mari kita bersinergi semuanya bekerjasama untuk berdakwah bersama-sama. Karena di IPNU sendiri kan ada program namanya Panca Hikmah namanya. Di paling bawah yang Panca Hikmahnya nomor 5 itu terkait ketahanan informasi. Jadi kader-kader IPNU itu diminta untuk kemudian bisa menjadi salah satu pejuang informasi yang benar gitu, bukan kemudian menyebar informasi-informasi yang hoax itu tadi. Karena itu yang saya rasa menarik, dan panjenengan adalah salah satu orang yang terlibat dalam Aswaja Center itu, mungkin nanti bisa menggait salah satu teman-teman IPNU di Gedung Jajan. Ini merupakan titipan mungkin ini Pak ya. Oke, siap. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Mas Daniel, ngapunten agak karena monggo Mas Danial. Oke. Assalamualaikum Ustaz Hidin. Sudah lama nggak? Ngapunten Ustaz, nggak bisa ngaktifkan video kamera karena itu Ustaz, sinyalnya kalau pakai video sepertinya akan lag. Siap. Oke. Di sini saya yang ingin tanyakan itu masalah optimalisasi dakwah di digital gitu. Kan seperti yang saya ketahui sendiri bahwa Aswaja Center, seperti Aswaja Center, entah itu yang melihat live-nya itu 1, 2 atau bahkan tidak ada. Karena saya sendiri juga mengikuti setiap kajian-kajian yang di Aswaja itu, mulai dari yang sore, subuh ada kajiannya, meskipun tidak ada yang lihat tetap dilaksanakan. Nah, yang ingin saya tanyakan masalah optimalisasinya, Ustaz. Jadi seperti di Nun Media kan rata-rata teman-teman redaktur ini masih setingkat mahasiswa, sedangkan untuk melakukan yang dakwah secara ya seperti yang jenengan jelaskan tadi, bahwa secara visualnya atau memperlihatkan wajahnya masih kurang pede. Nah, terus ketika mau bikin audio, mungkin dari teman-teman itu masih kurang di dalam pemilihan kata atau olah katanya, public speakingnya itu masih kurang. Apakah ada cara-cara lain selain ya dari audio terus visual tadi yang sekiranya masih masih berkaitan dengan yang namanya mengoptimalkan dakwah digital ini, Ustaz? Oke. Terima kasih Mas Daniel. Jadi begini, karena memang ini kita akan memulai dari Aswaja atau dakwah digital NU Gedung Jajan. Jadi memang begini, kita di tahap awal ini, saya bilang masih tahap awal. Di tahap awal ini adalah proses pengenalan bahwa di MPC NU Gedung Jajan itu ada kajian-kajian yang baik itu berupa kitab kuning ataupun kontemporer yang dilakukan oleh MPC NU. Jadi itu yang kita lakukan adalah supaya orang di luar sana itu tahu bahwa kita aktif. Maka kualitas kita agak sedikit kesampingkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak akan berhenti di sini targetnya. Jadi targetnya ke depan itu
adalah kita akan memperbaiki kualitas kita. Kualitasnya akan diperbaiki. Tentu ini masih menunggu menunggu sarana dan prasarana yang bagus lagi. Jadi kameranya bukan lagi menggunakan kamera HP. Jadi pakai kamera yang sudah bagus, editingnya juga editing yang bagus. Kemudian komputernya yang digunakan juga bagus, ada studionya, dan ini yang kami usahakan. Nah, kami usahakan di arah sana. Memang perjuangan di NU itu luar biasa sekali. Berbeda dengan perjuangan-perjuangan yang ada di luar NU, yang saya sebut dengan teman-teman sebelah yang dikatakan oleh Mas Hasyim Azhari di awal itu. Mereka didanai. Mereka menggunakan profesional. Jadi bagus. Di Kelaka itu ada pondok pesantren ya golongan mereka sudah hampir 1 tahun. Bagus sekali ininya. Kalau sampai mengikuti itu. Di FB-nya Al-Makna. Ini saya buka ini saja, buka mereknya langsung Al-Makna. Sampai lihat bagus itu. Sampai nggak akan nyangka kalau itu muncul dari Kelaka ini. Mungkin sampai melihat videonya itu, oh ini kayaknya orang-orang ibu kota atau orang yang tinggal di kota-kota besar. Tidak, itu orang-orang Kelaka. Tapi kenapa kok bagus? Karena mereka menggunakan profesional. Nah kita enggak. Kita ini ya jujur ya, kami ini di samping sebagai kameramennya, sebagai adminnya, sebagai orang yang buat akun itu, kemudian yang nge-share sendiri, yang kadang komentar juga sendiri, di komentar sendiri, ditonton sendiri, dini sendiri. Tapi tidak apa-apa, karena kita semangatnya adalah kuliah malu, yang pertama adalah lakukan saja dulu. Jangan melihat, wah ini nanti gak ada yang nonton ini kalau cuma kualitasnya seperti ini. Jadi kalau pakai HP itu tergantung dari sinyal. Kalau sinyalnya bagus, itu bagus ininya, HP-nya. Apalagi pencahayaannya bagus. Tapi kalau sinyalnya jelek, kayak hitam putih. Kayak hitam putih itu kayak TV hitam putih, tidak jelas. Karena terpotong-potong. Ya tidak apa-apa lah. Yang penting kita sudah memulai dulu. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah memperbaiki kualitas sudah. Nah, ini yang kita coba kita coba upayakan di situ. Kita coba kualitas yang kita lakukan ini diperbagus. Perkara nanti kemudian untuk saat ini tantangan kita adalah ketika orang sudah tahu bahwa kualitas video kita itu kurang bagus, banyak yang meninggalkan. Dan dulunya Aswaja Center itu ditonton biasanya di atas ribuan orang. Sekarang itu sudah antara, kalau yang langsung live, saya pribadi itu kadang 1 orang. Itu cuma lewat aja itu. Cuman lewat, habis itu hilang sudah, 0 sudah. Habis itu datang lagi 1 orang, mungkin lewat itu, hanya lewat. Tidak apa-apa. Karena sekali lagi orang berdakwah itu yang Allah lihat itu bukan hasilnya. Karena kita tidak bisa mengubah hasil. Kalau bahasanya dalam Al-Qur'an itu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, hanya Allah saja yang bisa memberikan hidayah kepada yang diinginkan, yang Allah hendaki. Artinya ya sudahlah, masalah mereka apakah nonton ataupun tidak, ya terserah. Atau mereka mau mencaci atau tidak, mereka menyanjung kita atau tidak, masalah lain gitu. Yang penting niat kita adalah ikhlas untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami tanamkan di dalam diri kita dan pada teman-teman yang lain. Terus bagaimana? Pertanyaannya Mas Daniel tadi. Terus bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang masih belajar gitu kan ya, dalam proses belajar? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau yang sudah pede di dunia
video itu, sudah bisa tampil maksimal di video, public speaking-nya bagus. Ini kalau saya lihat seperti punyanya Manarul Quran ketika kemarin Ramadan itu, atau ketika Asyarifi sampai saat ini biasanya per 2 minggu sekali itu menampilkan siswa-siswanya ceramah ataupun menyampaikan materi yang mereka pelajari. Jadi sebelum mereka memulai itu biasanya mereka memberikan introduksi seperti ini. Para pemirsa, ini yang kami pelajari hari ini. Di situ kan ada kesan apa ya? Ada kesan tidak menggurui gitu. Ini yang kita pelajari di kampus hari ini tentang ini. Dan orang lain akan memahami itu. Oh ya, ini lagi belajar. Orang ini sedang belajar. Tidak masalah. Jadi meskipun salah ya orang akan memaklumi. Tidak apa-apa sih belajar. Atau dikasih tahu bahwa kami dari mahasiswa KPI semester 5 ini yang kami pelajari hari ini. Jadi kita bikin konten itu akhirnya jadi seperti apa ya? Mengulang kembali pelajaran yang kita dapatkan. Dan orang lain akan melihat, oh ini adalah dalam proses pembelajaran. Ini bagi yang sudah pede di apa namanya di kamera, di video kan. Kalau enggak pede gimana Ustaz? Ya bisa pakai audio, pakai suara. Tapi saya bingung Ustaz. Bingungnya apa? Bingungnya nanti saya mau ngomong apa? Dari yang pendek-pendek dulu saja. Yang paling gampang adalah sampean bikin voice note yang kecil-kecil saja, durasi 30 detik yang bisa di-upload di story WA ataupun di TikTok. TikTok itu kan sekitar 30 detik. Dari mana materinya? Nah, sampai tinggal search di Google, banyak. Cari satu misal kata-kata hikmah, kata-kata bijaksana, kata-kata yang bagus, atau puisi-puisi. Sampian kemudian parafrase. Parafrase itu artinya membahasakan ulang, tapi maknanya sama. Sehingga seakan-akan kata-kata ini adalah milik sampian, bukan milik orang yang ada di YouTube atau di Google itu. Namanya parafrase. Tidak masalah. Untuk awal-awal tidak apa-apa. Itu caranya. Jadi kita istilahnya itu tidak ada alasan untuk satu misal tidak tampil gitu. Karena begini, di dunia online saat ini, ketika kita tidak mengambil andil, maka teman-teman kita yang ada di seberang sana akan mengambilnya. Dan yang menjadi penyakit kita itu adalah kita saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Itu gimana Ustadz itu? Ustadz sebelah maksudnya. Ustadz kubu sebelah itu. Kok begitu cara menyampaikannya? Ini kan berarti penyesatan kepada umat. Kenapa umat kemudian memilih mereka? Karena kita tidak tampil. Makanya teman-teman pesantren itu jangan sampai menyalahkan ustadz-ustadz yang, mohon maaf ya, yang ustadz ustadz selebriti mungkin ya bisa katakan, yang dimana ilmu pengetahuan mereka tidak terlalu dalam, terutama ilmu pengetahuan agama tidak terlalu dalam, tapi mereka berani saja ngomong di publik, ngomong di YouTube dan seterusnya, dan diikuti mereka. Kemudian kita anak-anak pondok menyalahkan mereka. Ya, saya kira kurang bijak juga. Kenapa? Karena kita tidak ambil andil di situ. Coba kita ambil andil sehingga umat itu akan tahu memilih. Oh, ini yang harus diikuti. Seperti itu. Itu yang saya kira yang kita harus lakukan. Jadi kita tetap sesuai dengan porsi kita. Cara menyiasatinya adalah supaya tidak terkesan menggurui ataupun supaya kita maksimal di situ. Caranya adalah meniru apa yang ada. Atau dalam bahasanya Pak Samsul itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau saya bahasanya parafrase. Yang sudah ada, kemudian kita sedikit poles, sehingga menjadi hal yang lain. Yang paling minimal saja, yang paling bisa kita lakukan itu adalah bikin quote. Bikin kata-kata bijak. Jadi kata-kata pendek, ya kan, cuma berapa kata saja. Antara 1 sampai 10 kata.
baik itu quote yang sifatnya serius ataupun yang humor-humor itu. Tapi kalau ngikuti Ustadz Abdul Rahim yang Nun Media undang di podcast kedua ya, itu beliau bikin quote-quote yang lucu-lucu itu, lucu-lucu tapi ya mengena seperti itu. Itulah minimal yang bisa kita lakukan, bikin podcast itu, atau paling minimal saja, paling minimal kita menjadi orang yang menyebarkan atau nge-share gitu. Itu minimal sudah. Nge-share apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang sedang melakukan. Satu misal, Mas Hasim sudah bikin voice note, sudah diedit sedemikian rupa. Mas Daniel belum siap untuk melakukan itu. Ya minimal yang dilakukan oleh Mas Daniel itu adalah mensupport Mas Hasim. Dengan cara apa? Jadi ini di share ulang, di like, di komen. Itulah minimal itu sudah. Itu gambaran-gambaran yang mungkin kita bisa lakukan ke depan. Dan saya harapkan dari forum ini mari kita mulai menjamah dalam bahasa kasar itu ke dunia lain. Bukan hanya tulisan saja, tapi mulai kepada audio dan juga video. Tentu dengan program-program yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Baik, terima kasih Ustaz Muhyiddin dan Mas Daniel. Jadi seperti itu ya apa yang telah disampaikan Pak Ustadz Muhyiddin barusan. Mungkin saya kasih kesempatan satu lagi pertanyaan, mungkin ada dari Pak Nur Hafid, selaku Direktur Nun Media, mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada sesi kali ini. Mungkin sudah nggak ada, Mas. Oh, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, karena Pak Nur Hafid sekarang insya Allah lagi sibuk karena mahasiswa bimbingannya lagi datang semua kayaknya. Kebetulan saya koordinator kelompok, jadi tahu teman-teman yang bimbingan sekarang. Injury time PPL, jadi kayaknya banyak yang bimbingan kayak akhir-akhir. Betul. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sampai saat ini atau sampai sini saja untuk sesi kali ini. Mungkin sedikit saya simpulkan dari apa yang telah kita dengarkan dan yang telah Bapak Ustadz Muhyiddin sampaikan tadi, bahwa dalam berdakwah itu harus bermodal semangat seperti itu. Jangan menunggu kesempurnaan, optimalkan apa yang ada, karena berdakwah itu ya harus memulai seperti itu. Nah, ketika berdakwah, ketika terjun dalam dunia dakwah ini, apalagi di dunia digital, dakwah digital seperti itu, jangan takut kemudian dikatakan ria, jangan takut kemudian dikatakan sombong dan sebagainya. Karena niat awal kita berdakwah untuk kemudian bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang banyak. Mungkin seperti itu yang dapat kami simpulkan. Jadi saya mewakili teman-teman dari redaksi Nun Media menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Muhyiddin telah mau berbagi hari ini untuk kita semua. Sekali lagi semoga kita selalu sehat, dikasih perlindungan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator pada sesi kali ini. Jika ada kesalahan, jika ada hal yang kurang pas, mohon dimaafkan. Ya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah.